Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham CBRE atau Cakra Buana Resources Energy Tbk. Ya ini baru IPO 2023 ya, jadi ini baru dan sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 24 Maret 2023 dan hari ini tanggal 2 April 2023 hari Minggu. Jadi ini hari Jumat kemarin tutup tutup bursa di bulan Maret itu tutup eh, turun 1,79% ya, atau turun 1 poin jadi 55. Ini sedang ada corporate action waran ya, karena ini baru IPO juga. Saya nggak akan bahas waranya ya. Kita akan bahas dulu kinerja harga sahamnya. Kalau kita lihat 6 bulan terakhir ya, sebenarnya belum 6 bulan terakhir ya, karena ini baru dari Januari ya. Namun sudah turun 62,07%, kemudian bulan ini juga sudah turun ya, year to date ini belum ada datanya. Ya, harga tertinggi setahun terakhir pernah menyentuh 242. Ya, setahun terakhir itu berarti ya sejak IPO Januari ya, baru Januari, Februari, Maret baru 3 bulan ya. Dan terendahnya pernah tidur di gocap, jadi baru IPO, pernah naik, kemudian pernah ke gocap juga. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas saham CBR ini dari 4 analisa. Yang pertama dari fundamentalnya secara umum, ini perusahaannya seperti apa dan kinerjanya seperti apa. Kemudian dari analisa seasonality, namun tentunya analisis seasonality belum ada datanya teman-teman karena baru IPO. Kemudian dari bandarmologi kita akan lihat ya, sejak IPO sampai bulan Maret terjadi apa. Sehingga harganya turun ke gocap dan sekarang di 55, kemudian nanti secara teknikalnya seperti apa. Oke, sebelumnya kita akan kenalan lebih dulu ya dengan perusahaannya CBR ini. Kalau di sini bla 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 kegiatan usahanya adalah angkutan laut dalam negeri untuk barang umum ya. Jadi punya kapal, kapal tunda dan kapal tongkang. Ini kapasitasnya ya ngangkutnya itu ngangkut komoditas curah ya seperti hasil tambang, barang konstruksi, alat berat, dan barang-barang pertanian sama industri. IPO-nya tadi Januari ya, IPO price-nya 108, jadi pernah beggar. Ya, sejak IPO pernah beggar namun juga turun separuhnya. Sekarang harganya pernah 50 ya. Oke, ini dari webnya teman-teman, ini lebih detail ya. Jadi intinya ini perusahaan baru berdiri 2016, jadi belum belum cukup lama teman-teman ya. 2016 angkutannya ini di perairan Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara ya. Oke, tadi sini sama ya, kapal runda dia sewanya adalah berdasarkan jangka waktu atau per perjalanan, berbasis perjalanan, kemudian ada pengelolaan armada juga jasanya ya. Oke, ini tadi juga sudah. Nah, ini pada saat di video ini dibuat di webnya terpampang bahwa dia memiliki 2 kapal tunda dan 5 kapal tongkang. Jadi totalnya punya 7 kapal teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ya, secara jangka panjang karena ini baru IPO 2023, mestinya ini adalah data dari prospektus ya. Kalau kita lihat di sini naik teman-teman kinerjanya ya, sebelum IPO dia sudah naik tinggi ya, bahkan sebelumnya 2019 rugi, sekarang sudah profit ya. Sudah membalikan menjadi profit. Dan kalau kita lihat di sini struktur pendapatannya ya, terjadinya profit karena beban pokok penjualannya menurun drastis ya, kemudian beban usahanya juga menurun drastis. Ya, kemudian kalau kita cek laba bersihnya yang dulu rugi 69, 16, sekarang kisaran 26, 22 ya setelah profit ya teman-teman ya. Ini secara strukturalnya seperti itu. Ya, kemudian kalau ini kinerja jangka pendeknya ya, dari tutup tahun 2022 ke 2021, pendapatannya naik 230%, laba kotornya naiknya luar biasa 1400%, laba usahanya naik 125%, dan laba bersihnya naik 133%. Dan ini bagusnya adalah kenaikan labanya memang dari operasional, jadi bukan dari luar operasional. Ya, kalau kita lihat di sini jangka pendeknya juga ini turun ya, beban pokok penjualannya turun, beban usahanya turun, penghasilan lain-lainnya naik sedikit ya. Nah, laba bersihnya juga turun sedikit dari 2021, namun secara nominal naik ya, secara persentasenya turun terhadap pendapatan. Nah, untuk valuasinya karena ini datanya belum lengkap, jadi memang ada anomali di datanya. Ini saya buat manual ya. ROE-nya ada 8,21% dan ROA-nya 5,77%. Ya, kita bayarnya di PBV 2,73 ya, sehingga earning yield-nya hanya 3%. Jadi ini valuasinya mahal teman-teman ya, dan PE ratio-nya juga 33. Oke, ini valuasinya mahal meskipun harganya cuma 55.
Dividen tentu saja belum pernah ya, belum pernah bagi dividen karena baru IPO 2023. Ini seasonality-nya juga belum ya, dari Januari. Sayangnya ini tiap bulan malah turun teman-teman dan ini sudah turun 61,81%. Ya, kemudian kita cek secara bandarmologinya ya. Ini dimiliki oleh Omudas Investment Holdco. Ini pengendalinya ya, miliki 61,13%. Masyarakat ada 738 juta lembar saham. Ya, ada Republik Kapital Indonesia, ada Herliena Kisti, ya ini saya nggak tahu, PT Bima Harsara Harja. Untuk jumlah pemegang sahamnya Januari cukup lumayan ya, 13.400 dan ini sudah banyak yang berkurang ya 11.200. Nah, saya nggak ngerti ini berkurangnya apakah take profit atau cut loss ya. Karena sempat mencapai 200 teman-teman ya. Sempat mencapai breaker ada terus tidur di 50. Ya, untuk investor asing ini hanya 2,3%, jadi bisa diabaikan saja. Nah, ini ya teman-teman ya, karena datanya belum lengkap setahun, jadi ya cuma adanya Januari dan Februari. Ya, kita lihat aja di sini teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini lokal ID datanya anomali ya, minus 81% karena ada penambahan. Ada penambahan 3,4 juta lembar saham dan ini bukan tentu saja bukan right issue, namun ini adalah perubahan ya dari scriptless kan dari non scriptless menjadi scriptless ya. Dan ini yang bertambah adalah ini teman-teman. Jadi pengendali itu merubah sahamnya menjadi scriptless. Jadi pengendali sekarang bisa jual barangnya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian Republik Kapital Indonesia juga merubah barangnya tadi menjadi scriptless. Jadi ini Omudas sama Republik ini mengubah sahamnya menjadi scriptless sehingga mereka bisa menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia sewaktu-waktu. Ya, dan ini setelah kita keluarkan, kita take out ya. Ini data setelah di take out tadi perubahannya sehingga kita bisa melihatnya lebih objektif. Ya, kalau kita lihat jumlah kepemilikan di luar pengendali artinya cuma yang beredar di masyarakat itu ini cukup parah teman-teman ya, mana total yang beredar di masyarakat itu seluruhnya kebanyakan dipegang oleh investor retail lokal. Jadi ini benar-benar distribusi massal teman-teman ya. Distribusi massal investor jadi dibeli oleh 96%-nya diambil oleh investor retail lokal. Tentu saja ini kabar yang kurang baik ya karena investor retail lokal kan nggak bisa mengangkat harganya ya. Nah, mungkin tujuannya dia masuk ya, mungkin aja. Saya nggak ngerti kalau memang mereka mau exit, mau jualan, tentu saja harganya akan diangkat lagi ya. Karena kalau mereka mau jualan kan nggak mungkin harganya digocap, makan sulit. Ya, namun kita nggak ngerti ke depannya akan seperti apa, dilihat saja nanti ya. Yang jelas untuk bangkit dari 50 ini cukup berat teman-teman ya. Oke, ini secara bandarmologinya di bulan Maret tadi kan dari Januari dan Februari. Untuk Maret datanya belum keluar ya, tunggu mungkin hari Senin atau Selasa nanti. Awal April ini kalau lihat bulan Maret ya ini distribusi besar sekali teman-teman ya. Kelihatan sekali ada satu broker aset yang sangat mendominasi penjualannya ya. Oke, kemudian secara teknikal ini sehari 7,1 miliar ya, 20 hari ke belakang. Dan ini memang sedang downtrend menuju gocap ya. Ini pernah gocap, kemudian bangkit lagi, kemudian ini mau menuju gocap lagi. Nah, nggak tahu ke depannya ya. Tergantung tadi pengendali juga mengubah sahamnya ke saham scriptless, artinya dia sudah punya supply lagi yang besar ya untuk menurunkan harga saham. Namun sayangnya harga harga sahamnya kan mentok di 50. Berarti untuk menjual lagi, kalau mereka mau menjual lagi harusnya harganya akan dinaikkan. Ya. Oke, ini masuk ke risamnya teman-teman ya. Yang pertama di kinerja jangka panjangnya naik ya, 4 tahun, kinerja jangka pendeknya juga naik, valuasinya mahal, belum pernah bagi dividen. Seasonality datanya belum cukup, bandarmologi tadi hanya bulan Januari, Februari, dan Maret ya. Dan Januari, Februari kelihatan distribusi, 1 sampai 31 Maret juga kelihatan distribusi juga. Technical downtrend ke arah 50, jadi kira-kira ya harga sahamnya menurut saya sih akan tetap ke 50 dulu ya. Ya, nanti mungkin kalau mereka mau akumulasi tentu saja akumulasi di harga bawah. Ya, untuk menyerap untuk menaikkan lagi. Terakhir disclaimer teman-teman, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham CBRE. Silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham CBRE. Sampai di sini dulu analisa video saham CBRE. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.